Di dunia persilatan, ada sebuah legenda. Lebih baik berutang pada Raja Akhirat, daripada memancing murka Wang Xiaonu. Suamiku, maafkan aku, suamiku. Kumohon, suamiku. Maafkan aku, suamiku. Suamiku, kita kembali dan lanjutkan pernikahan kita. Suamiku, Kak Wang, ampuni aku. Tolong. Di hari pernikahan, awalnya aku ingin berbagi seluruh hartaku yang bernilai milik. Suamiku, aku cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua wanita. Suamiku. Manusia pasti pernah berbuat salah. Enfin. Maafkan aku, suamiku. Aku sudah pacaran dengannya 8 tahun. Dia tak pernah membiarkanku menyentuh tubuhnya, tapi sehari sebelum pernikahan kami, dia malah selingkuh dengan si rambut kuning. Habisi mereka. Ya, jangan. Jangan. Kak Wang. Suamiku. Selamat, kakak besar. Semoga langgeng dalam pernikahan. Piao, perempuan baik di dunia ini sudah sedikit. Kau sudah menjaga kesucianmu untukku. Kakak besar. Ayo pergi, macan kecil. Apa yang kamu lakukan? Kakak. Keluarga pihak perempuan bakal hadang pin. Aku bawa alat. Kalau nggak buka pintu, aku bacok pintunya. Si uang tua. Otakmu kebeledos petasan? Kalau pintu rumah istriku kamu rusak, nanti dia nggak ngasih aku masuk kamar pengantin. Lalu aku harus gimana? Kakak memang benar. Kita bagi angpau sepanjang jalan lalu terobos masuk. Aku ini kakakmu. Kekurangan uang? Aku ini kakakmu. Yang kurang itu. Senyum kakak iparmu. Ayo. Nanti kita tendang pintunya kuat-kuat, benar? Ayo. Sayang Piao. Saat baiknya sudah tiba, aku suamimu. Datang jemput kamu. Piao, kok belum buka pintu? Apa kamu malu? Gawat, si tua bangka datang jemput pengantin. Ayo, minum. Pia, besok hari pernikahanmu. Kenapa kamu ngumpet di sini sama segerombolan model pria? Kamu bukannya siap-siap nikah. Mau nikah kakek tua, apa bikin senang? Sini, Xia Omeng, temani aku pilih model pria. Kita seru-seruan bareng. Zhonggang, kakak Wang Xiao Chulu sama kamu. Malam sebelum nikah kamu malah pesan model pria, ini bukan nyakitin dia. Malah bikin dirimu sendiri jadi. Dia cuma tua bangka belasan tahun lebih tua dariku, nikahin aku keberuntungan dia. Kalau aku nikah sama dia, nanti mau keluar main. Dia juga nggak bisa ngatur. Piao, turun dulu, ya? Kyo, Kak Xiao itu rombek. Waktu melamar, dia kasih cincin berlian 10 karat buatmu. Dia juga sudah siap ngajakmu keliling dunia. Dia tulus mau hidup baik sama kamu, jadi pulang dan istirahat yang tenang, ya? Besok jadilah pengantin paling cantiknya. Zhang Xiaomeng si teladan moral. Kamu iri Piao dapat pria kaya? Kamu nggak suka dia bahagia? Zhang Jian, kamu apa? Kalian berdua sudah lama putus, jadi kamu harus enyah. Besok mau menikah, malam ini kamu masih cari dia. Kamu mau hancurin hidupnya? Cukup. Xia Omeng. Ajian cinta pertamaku, walau sudah menikah. Di hatiku dia tetap istimewa. Dia datang buat bernostalgia. Kok dibilang menghancurkan hidup? Sini, Zhang Jian. Kita jangan dengarkan omongan yang merusak suasana. Piao, Kak Wang Xiao itu pria sejati. Dia manjain dan sayang sama kamu mau apapun dia kasih. Kalau kamu nggak tahu cara menghargai, suatu hari nanti kamu pasti menyesal. Ajiang. Meski besok aku harus menikah, tapi di hatiku. Kamu satu-satunya buatku. Ayo. Kita lanjut menari, bersenang-senang. Oke. Tolong. Piao, kamu sembunyiin apa di badanmu? Kok berat banget? Memangnya bawa batu? Orang tua bangka ini mau pakai itu. Kunci tubuh dan hatiku. Nggak tahu malu, Piao. Aku kasihan sama kamu.
Ini bukan khususku buat menyenangkan orang itu. Masa kamu mau jaga diri demi dia? Jaga diri apaan? Yang bisa membuka hatiku, cuma si tua bangka itu yang butuh kunci. Cepat bawa aku naik ke kamarku. Budi penyelamat nyawa. Biar aku membalasmu baik-baik. Membalas budimu. Piao, kenapa kamu belum buka pintu? Gawat, orang tua itu datang menjemput pengantin. Cepat sembunyi, Piao. Waktu baik tak menunggu. Kalau belum buka juga, Kami. benar-benar akan mendobrak pintu. Dobrak pintu. Dobrak pintu. Dobrak pintu. Piao, waktunya sudah lewat. Kalau tak buka pintu, kami akan menerobos masuk. Terobo. Cari baju. Kakak ipar lama nggak buka pintu, pasti keluarga pihak nggak apa-apa, bang. Mundur sedikit, biar abang maju. Ayo, ikut abang. Cepat bangun. Ada aku, si macan besar. Ayo, Kakakipa. kalau kamu masih nggak buka pintu, si macan besar bakal belah gembok. Bella. Itu, cepat ambil. Kalau ketahuan orang tua bangka itu, kita habis. Kakak. Nggak benar, kakak ipar. Baru rintangan pertama di depan pintu. Kalau kalian nggak semangat, kami susah masuk. Iya, saudara-saudara. Hari ini hari bahagia besar bagiku, Wang Xiao. Ayo semuanya, dorong pintunya sampai terbuka. Semua dapat hadiah, para wanita. Oke, ayo jemput pengantin untuk kakak. 2. 3. Piao. Kamar pengantin baru. Aku bahkan belum tinggal di sini. Kok sudah berantakan begini? Nggak ada apa-apa. Cuma. Keluarga lagi usil di acara nikah. Parah banget, usil di acara nikah. Melanggar aturan. Aku belum dapat pendamping pengantin, acara hadang pintu belum diatur. Kalian kenapa nekat masuk ke kamar pengantin baru? Memangnya kalian paham sopan santun? Iya. Kami belum siap, cepat keluar dulu. Tunggu kabar ibuku. Ulangi lagi dari awal sesuai urutan. Ini. Kedua. Bang. Mana ada jemput pengantin 2 kali? Itu nggak bagus, kan? Iya. Maaf, aku terlalu buru-buru. Tapi jam baik nggak nunggu. Kalau diulang juga nggak bagus. Aku paham aturan. Uang turun ranjang aku kasih 2 kali lipat. Ini 88.000, silakan diterima. Bibi, keluarga kalian ribut banget, ya? Ini rumah baru kakakku. Belum juga di tempat. Tapi sudah dibuat berantakan begini. Berantakan. Menantu berantakan ini. Buat cari sepatu. Kalau kamu ambil piao dari rumah kami, sesuai adat, kamu harus cari sepatunya. Kalau tidak, kamu harus tambah uang buat beli sepatu. Beli sepatu. Itu 88.000. Buat beli sepatu juga cukup. Kenapa masih harus tambah uang? Tak mau keluar. Kalau tak mau keluar, cari sendiri. Itu memang aturannya. Kalian barusan dobrak masuk. Kalian sudah merusak aturan keluarga perempuan. Aku tak suruh orang usir kalian, itu saja sudah bagus sekali. Memang aturannya begitu. Di kamar pengantin, uang beli sepatu mahal. Kalau tidak, kamu keluar beli sepasang lagi. Cepat ya, nanti lewat jam baiknya. Sayang, aku. Sayang, uang beli sepatu apaan? Menurutku, kamu sengaja mempersulit Wang Xiao. Orang apa yang kamu bawa ini? Nggak paham aturan, berani ngomong begitu soal ibu. Sudah melanggar aturan, ngomongnya nggak enak. Aku kasih tahu, turun dari ranjang ada biayanya. Cari sepatu ya ada biaya cari sepatu, itu 2 bayaran. Maaf ya, istri, maaf. Dia memang orangnya kasar. Kami akan cari sepatu sekarang, ikut aturan. Kakak ipar, maaf ya, aku kalau bicara ceplas-ceplos, cuma takut mengganggu jam baik pernikahan kalian. Kalau kamu marah, kami cari sekarang sepatunya. Suamiku. Kamar pengantin berantakan begini. Kamu susah cari sepatunya. Keluar beli yang baru, lebih cepat.
Sebenarnya kalian tak perlu keluar cari. Biar aku bantu cari. Kalian tambah saja uang beli sepatu. Kakak, apa ibu mertua tak tahu kau dijuluki di jalanan raja akhirat? Berani sekali mempersulitmu. Kalau beda waktu dan rumah ini sudah dibongkar habis oleh anak-anak buah. Aturannya merepotkan. Mulutmu busuk, pelit. Cari sepatu sana. Hari bahagiaku. Sudahlah, Aku tak peduli kamu raja iblis apapun. Kalau mau nikahi putriku, harus ikut aturanku. 88.800 itu uang turun ranjang. Kalau sepatunya tak ketemu, harus kasih Sebanyak itu? 100.008. Kamu ini jual anak perempuan, ya? Jemput pengantin cari hoki, masa minta uang sebanyak ini? Perempuan ini kelewatan licik. Kakak suka. Dia berani pasang harga seenak. Kalau kalian ngoceh, nanti aku naikkan harganya. Ibu mertua macam apa? Memangnya putrinya berlapis emas? aduh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cuma adat, bantu aku sebentar ya. Kasih aku muka dikit. Kakak ipar perempuan kalian itu wanita baik. Aku payah menikahinya, uang segini bukan apa-apa. Asal piau-piau suka, berapapun akan kubayar. Suamiku. Hidup hemat, jangan buang-buang uang. Kalau sepatunya nggak ketemu, kita keluar beli lagi. Jemput aku lagi, malah lebih hemat. Baru pantas dibilang omongan pengantin perempuan. Tahu caranya sayang sama laki-laki. Istriku. Aku tahu kamu wanita yang baik, tenang saja. Aku nggak akan bikin kamu merasa teraniaya. Aku akan ikuti aturan ibumu. Hormati adat. Tolong bantu aku cari sepatunya dulu. Baik, cari sepatu. Cepat bantu aku cari sepatu. Kakak besar. Dengan kondisi sebagus kamu, kenapa harus nikahi putrinya? Walau ibu mertua agak galak. Tapi piau-piau kami orangnya baik. Tadi dia bilang apa? Kamu sudah dengar, kan? Sebenarnya, Dia tak tega keluar uang. Sayang, mending kamu keluar beli sepatu saja. Lebih cepat, nggak repot, paling hemat. nggak repot. Sayang, tunggu. Aku carikan sepatu buatmu. Kita hormati aturan ibumu. Nggak repot. Baiklah. Piau-piau sudah menjaga diri untukku. Gadis tradisional dan sesuci dia sekarang susah dicari. Aku harus pakai cara yang paling menghormatinya, cari sendiri sepatunya. Lalu menikahinya dengan meriah dan membawanya pulang. Sayang, jangan cari lagi. Keluar beli sepasang baru malah lebih cepat. Gak apa-apa, tempat ini kecil, cari sepatu malah lebih cepat. Kamu wanita tradisional. Aku harus pakai cara tradisional untuk menikahimu. Selesai sudah. Ditong Sampa. Semuanya kondom bekas semalam. Di sini. Kak, aku sudah menemukan sepatunya. Ketemu. Bibi, kenapa sudah menemukan sepatu, tapi masih harus kasih uang? Kasih uang. Bu. Maksudmu apa? Aku sudah ikut aturan, menemukan sepatu pengantin, jadi uang ini tak perlu dikasih, kan? Kamu lupa, setelah sepatu ketemu, masih harus tukar sepatu. Kamu masih harus tambah angpau, biaya tukar sepatu. Suamiku. Apa kamu kurang bawa uang? Iya, ini salahku. Aku lupa biaya ganti sepatu. Pak Uang, lihat apa? Ambil angpaonya. Istriku. Demi menikahimu, aku bawa banyak uang. Nikah begini saja harus bayar sebanyak ini. Habis. Kok dia bawa uang sebanyak itu? Bu, biaya turun dari ranjang sudah terima. Biaya ganti sepatu juga sudah ibu terima. Sekarang boleh pergi, kan? Suamiku, aku. Sayang, naik ke punggungku. Aku gendong kamu ke tempat pernikahan. Ayo pergi. Gaun pengantinku bagian bawah. Waduh, habis. Kak, naik ke punggung. Kakak gendong istri, gendong istri. Ayo, cepat naik. Waktu pernikahan kita sudah mau tiba. Kak, jangan malu. Kakak gendong kamu turun. Nggak bisa. Mereka belum keluar. Ada sesuatu di bawah rokku. Nggak bisa turun. Pio, maksudnya apa ini? Aku paham. Dia pasti merasa uang yang ku minta kurang. Nggak bisa, putriku nggak boleh turun. Uang kalian nggak cukup. Aku susah payah membesarkannya. Dengan angpau segini, kalian masih mau nikahi gadis perawan?
Apa? Masih belum boleh turun? Hei, sudah ya. Di dalam tadi kakakku sudah kasih 20.000. Ibu, Anak perempuanku yang malang. Piao Piao duduk diam. Ikatan ibu dan anak itu kuat. Dia cuma mau aku tambah uang. Kamu. Tidak apa-apa. Hari ini hari bahagia. Ibu mertuaku membesarkan istriku. Memang berat sekali. Laokian, kamu kasih semua angpau yang tersisa buat dia. Kenapa tua bangka masih punya uang? Aku harus gimana? Bu, sudah cukup kan? Kalau dijumlah, angpau ini ada lebih dari 300.000. Baru 300.000, uang segini kamu mau bawa putriku turun? Nggak ada niat sama sekali. Kalau begitu, bilang saja. Harus gimana baru aku bisa bawa sepatu ini pergi? Sesuai aturan, kalau mau bawa putriku turun, angpaunya minimal 888.000. 808. Lebih mahal dari uang lamaran. Kok aku belum pernah dengar? Ada aturan begini. Ini aturan halamanku, wajar kalau kalian nggak tahu. Kampung halaman apaan? Menurutku ini jual anak perempuan buat memeras. Sayang, kamu kenapa? Wang Xiao, kamu diam lihat anak buahmu begini menindas ibuku. Sayang, Apa amplop merah ini yang kamu mau? itu ibuku. Tapi sekarang aku. Gak bawa uang tunai. Kalau ditunda, nanti jam baik kelewat. Nikah gak bawa uang? Piao Piao. Dia memang nggak cinta kamu. Bu, aku benar-benar takut waktunya jadi terlambat. Gak bagus. Terlambat jam baik apanya? Aku perempuan tradisional. Kalau kamu nggak kasih uang ini, berarti kamu meremehkan keluargaku. Ibuku hanya punya aku kalau uangmu kurang, keluar ambil. Pokoknya aku yang ambil. Jelas harus diambil, belok saja ada ban. Keluar ambil uang, kasih ke ibuku. Sayang, kalau aku gak kasih uang ke ibu mertuaku. Hari ini kamu gak pakai sepatu dan gak mau ikut aku? Maksudmu apa? Kamu mau maksa aku ke hotel sama kamu tanpa sepatu? Belum nikah kamu sudah mau main kasar? Kak ipar. Semua orang hadang pintu cari sepatu. Ini buat seru seruan. Bayar pengganti baru make Siapa suruh kalian masuk duluan? Kami belum menutup pintu. Kalian yang Kalau memang kami datang terlalu, ibumu minta 880.000 mau keterlaluan banget. diam. Itu buat ibuku, bukan orang lain. Kok tega pelit begitu? Lihat apa? Aku tanya kamu. 880.000 untuk menikahi aku, gadis perawan. Kalau mau, cepat ambil uangnya. Atau tidak? Piao, kamu ini gadis perawan, kenapa di atas ranjang ada celana dalam pria? Suamiku, aku. Tanya, celana dalam ini. Dari mana? Ini. Ngapain galak? Bukannya ini celana dalammu? Kita sudah sepakat tidak boleh berhubungan sebelum menikah, kan? Hari itu kamu mabuk dan ngotot menginap di tempatku. Aku nggak mau kamu marah lalu pergi. Karena buru-buru, celana dalammu tertinggal di tempatku. Punyaku. Sekarang kamu masih ragu? Itu benar celana dalammu. Sepertinya memang ada kejadian begitu. Malam itu, aku kebanyakan minum. Lihat tuh kamu. Sekarang belum nikah sudah mulai nuduh Piao. Kalau nikah, jangan-jangan kamu kasar sama dia. Awalnya aku pikir, kalau kamu tulus baik sama Piao, uang ini tak usah kamu kasih. Tapi sekarang, kalau uang ini tak kamu kasih, sepatu ini tak bisa kuberikan padamu. Pak. Piao, kau pikir baik-baik, malam ini cuma pakai sepatu, bisa minta 880.000 dariku. Aku sudah bilang, uang ini buat ibuku, bukan buat orang lain. Kalau sekarang tak punya, pergi kalau begitu pulang dan ambil. Ibuku punya uang ini tanda bakti untuk dia, nanti tetap jadi milik kita. Cepat. Mongsho. Kau kira uang ini buat aku? Aku minta ini untuk Piao. Kalau hari nanti kau memperlakukannya buruk, uang ini buat dia, supaya dia punya ongkos untuk pulang ke rumah ibunya. Kak, kau masih kurang pegangan? Waktu pesta tunangan, kalian sudah menerima uang lamaran 1 juta dari kakakku. Sekarang kalian masih mau tambah lagi? Keluarga kalian memang serakah banget. Bibi, sudah cukup. Hari bahagia Kakek Xiao dan Kakek Piao. Jam baiknya segera tiba, cepat suruh. Pengantin pria gendong wanita ke mobil. Adik ipar memang paling tahu diri. Kamu sepupu Piao, ya?
Sepertinya, Kak Xiao benar-benar sudah lupa padaku. Sini, sayang, jangan ngambek. 880.000 nanti ku beri. Sekarang, biar aku gendong kamu turun dulu. 880.000 nanti ku beri. Sekarang, biar Aduh, Istri, kenapa kamu gak mau ku gendong? Kak Piao Piao, hari ini kan hari pernikahanmu. Apa kamu nggak mau punya pernikahan yang sempurna? Xiao Meng. Pernikahanku, aku yang Xiao Meng, kamu sepupu, buat apa ikut ribut? 880.000, kamu buru-buru datang ke sini, cuma mau hadang pintu buat minta angpau. Aku. Suamiku. Banyak kerabatku belum datang. Cepat pergi ke bank ambil uang, jangan rusak aturannya. Kak Piao Piao, ngomong apa sih? Aku mau kalian menyelesaikan pernikahan ini dengan lancar. Kalau terus ditunda, jam baiknya keburu lewat. Aku tidak buru-buru, kenapa kamu panik? Jangan kamu lagi sayang uang suamiku? Sayang, biar aku gendongmu dulu. Di tempat nikah menunggu kita. Kamu memang harus minta uang di saat begini? Mau bikin aku malu? Siapa bikin ribut? Hari ini aku menikah. Seumur hidup cuma sekali. Ibuku mau menguji uang segitu saja kamu tidak rela, berarti kamu tidak cinta padaku. Istriku, benar-benar gak sempat. 880.000 aku catat utang. Utang apa sih yang mau kamu cat? Kalau hari ini nggak ambil uang buat ibuku, sepatu ini nggak akan kupakai. Istriku, jangan marah lagi, aku yang gantiin sepatumu sendiri. Tidak. Kamu, Piao Piao. kok ada sepatu pria di atas ranjang? Rok gaun pengantin ini mengembang. Jangan-jangan ada pria bersembunyi di dalam? Ini. Ngomong apa sih? Sepatu ini kupakai sementara buat anakku ke toilet. Sepatu hak tingginya disembunyikan. Tapi di sini juga nggak ada sandal. Ah, iya, ini ibuku. Dia buru-buru mencarikan sepatu buatku, entah punya siapa. Aku cuma pakai seadanya dulu. Ini benar-benar sepatu yang dicarikan ibu mertua, kakak ipar, kamu nggak merasa bersalah sama kakakku, kan? Sayang, kamu masih khawatir apa lagi? Benar, Piao-Piao itu gadis paling menjaga diri yang pernah kulihat. Kaki perempuan nggak boleh sembarang diperlihatkan ke pria lain. Tradisional, sebelum menikah aku nggak mau kakiku dilihat pria sebanyak ini. Sayang, kamu ajak saja saudara-saudaramu keluar, aku pakai sepatu sendiri. Ini pemantik apiku, yang ini pemantik api 11. Piao Piao, kamu yang ambil, malah disembunyikan di bawah kan pengantin. Istriku, kok bisa ada korek api disembunyikan di dalam gaun pengantinmu? Suamiku, jangan urus itu dulu. Bukannya kamu takut telat jam baiknya? Cepat ajak saudaramu keluar, aku segera pakai sepatu. Cepat keluar. Kak. Hari ini kakak ipar agak aneh, ya, dari tadi nyuruh kita keluar terus. Istriku, ekor gaun pengantinmu besar sekali. Susah buat membungkuk. Biar aku saja. Bantu pakaikan sepatumu. Kalau kusuruh keluar, keluar. Aku sudah dewasa, bisa pakai sepatu sendiri. Tunggu aku selesai, nanti kupang. Kalau hatimu bersih, Kenapa suruh kami keluar? Jangan-jangan di dalam gaun pengantin itu. Ada sesuatu yang tak boleh dilihat, ya? Sayang. Atau, biar ku bantu pakaikan sepatumu. Wang Xiao, apa kamu nggak ngerti omongan aku suruh kamu keluar, bisa pakai sepatu sendiri? Iya, nggak mau bayar, malah maksa mau pakaikan sepatu ke putriku. Kalian cepat keluar. Kakak ipar, sabuk pria ini sebenarnya apa? Taruh, sabuk ini punyaku sendiri. Roku agak kebesaran, ku pakai buat mengencangkan pinggang. Kak. Kakak ipar ini, di dalam gaun pengantin ini bahkan ada sabuk pria. Ini, Suamiku, Coba pikirkan soal pakaian, jangan sebar fitnah mesum tentang aku. Cepat urus saudaramu ini. Kak, bukannya aku terlalu curiga, tapi ini.
Ini agak nggak beres. Piao Piao. Duduk. Di depan semua orang. Aku yang pakaikan sepatumu. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Jangan-jangan di balik rokmu ada sesuatu yang tak boleh dilihat? Ini, Kak, coba lihat. Ini apa? Ini. Ini apa? Suamiku. Kalian keluar dulu. Nanti masuk lagi, akan jelaskan. Cepat keluar. Duduk. Ganti sepatu. Baiklah. Aku mau lihat. Sebenarnya apalagi yang kau sembunyikan di balik rokmu? Kak. Kenapa rok kakak ipar isinya benda-benda beginian semua? Siapa yang mau jelaskan padaku? Sebenarnya ada apa ini? Diam semua, ya. Kalian kira aku bodoh, ya? Perempuan murahan, selingkuhi kakakku. Hari ini jika tak jelaskan yang sebenarnya, jangan harap pergi. Halangi pintunya buatku. Iya, iya, iya. Wang Xiao, kenapa aku menyuruh kalian keluar? Tak paham maksud baikku. Ini barang yang kubeli buat malam pengantin. Kau selingkuh malah pakai barang yang kubeli. Belum menikah saja, kau sudah mengkhianatiku. Jadi ini maksud baikmu? Omong kosong apa yang kau bilang? Lihat baik-baik. Ini jelas belum pernah dipakai. Kenapa teriak-teriak? Buka mata dan lihat. Semuanya masih baru. Kalau yang ini, yang sudah dibuka. Itu bagaimana? Yang sobek ini alat buat mendidik putriku. Apa? Alat untuk mendidik? Kamu. Sebelum perempuan ini menikah, keluarganya harus diajari penghindar api. Kau nggak tahu? Putriku masih gadis suci. Wang Xiao. Aku benar-benar malu hidup begini. Wang Xiao. Kau keras kepala, bikin aku malu begini. Pernikahan ini batal. Wang Xiao, bawa orangmu dan Enyah dari sini. Kak Piao Piao, hari bahagiamu, jangan begini. Kalau kau membela mereka, keluar saja bersama mereka. Istriku. Aku yang salah. Jangan marah. Kalau begitu, aku gendong turun dulu. Siapa yang mau ikut kamu turun? Kamu curiga sama aku, pernikahan hari ini batal tidak apa-apa. Habis menindas orang lalu mau lewat begitu saja, tidak semudah. Siapapun yang menindas putriku di sini, harus minta maaf padanya. Aku. Istriku. Wang Xiao, hari ini aku benar-benar tersakiti, nggak terima maaf. Kamu. Dasar perempuan man. Kenapa sih kamu ribet banget? Aku yang salah. Gak seharusnya meragukanmu. Ada apapun. Setelah kita selesai menikah, malam ini kita ngobrol pelan-pelan, ya? Nikah dulu. Nggak semudah itu. Jia. Tadi dia mengadu domba, sekarang dia harus berlutut dan minta maaf pada pengantin perempuan. Aku bisa minta maaf pada Piao Piao, malam ini berlutut di ranjang buat dia. Minta maaf juga, tapi Laukian itu saudaraku. Saudara itu seperti tangan dan kaki, aku tak bisa biarkan dia berlutut minta maaf. Kalau saudara seperti tangan dan kaki, berarti perempuan cuma baju? Kalau cuma baju, sana nikah saja dengan saudaramu itu. Pergi nikah saja dengan saudaramu yang baik. Kikep. Aku. Sudahlah, hari ini hari bahagia kalian. Karena sudah jelas, ini salah paham, jadi jangan ribut lagi. Bibi, menantu ini orangnya baik sekali. Dia sudah kasih uang lamaran sebanyak itu, masa kamu tetap mau bikin masalah sampai harus mengembalikan uang lamaran?
Sudahlah. Demi Piao Piao yang tulus kepadamu. Tak akan mempermasalahkanmu lagi. Nggak bisa, Bu. Nggak boleh sebesar ini. Mereka harus minta maaf. Wang Xiao, di hari apa kamu tega membiarkan saudara-saudaramu menindas aku dan ibuku begini? Sayang. Ini salahku. Aku yang salah. Ayo kita berangkat sekarang. Kamu tega menuduh selingkuh. Karena salah paham sudah beres, ayo pergi. Jangan sampai kelewatan waktu baik. Iya, sayang. Semua salahku. Tak seharusnya meragukanmu. Maaf. Ayo kita cepat pergi. Sekarang baru tahu salahmu? Sayang. Aku salah. Aku bersumpah. Mulai sekarang. Aku nggak akan berani curiga kamu selingkuh lagi. Cepat, semuanya lihat. Ada orang selingkuh. Di luar jendela lantai, atas ada pria telanjang tergantung. Kok orang bisa tergantung? Lelaki selingkuh, nggak tahu malu. Lihat APA, Kenapa? Baru bersumpah kau tak curiga padaku. Sekarang, malah mau buka tirai? Menurutku, suruh suamimu buka tirainya dan lihat baik-baik, cari saja. Kalau tak ketemu orangnya. Kalau dia secemburu itu, nanti hidupmu pasti susah. Kek. Perlu beberapa saudara turun ke bawah buat lihat lelaki liar itu tergantung di jendela mana di gedung ini? Baik, ayo lihat saja. Buat apa turun? Sekarang kalian buka saja jendelanya. Hari ini aku sudah biasa dipermalukan di pernikahanku. Kalau kau curiga, lihat sepuasmu. Aku, mana mungkin aku curiga padamu? Sini, cepat naik. Aku gendong kamu turun. Tidak. Kalau kamu curiga sama aku, lihat sendiri. Benar aku selingkuh, baru datang nikahi aku. Istriku. Hari ini ada pria telanjang tergantung di luar jendela ini. Aku bersumpah aku sama sekali tak akan curiga padamu. Jangan ngambek lagi. Kalau begini terus, kita bakal ketinggalan jam baik. Percaya saja padaku. Kalau begitu, jongkoklah dan gendong aku. Benar, Piao Piao di keluarga kami paling tradisional. Entah mana di gedung ini. Perempuan itu selingkuh, sampai gantung lelaki telanjang di luar. Ich benar-benar tak tahu malu. Ayo, cepat pergi. Baru saja kau bersumpah. Jangan-jangan sekarang kau mau buka tirainya? Nak, kalian sudah sampai mana? Tamu sudah menunggu. Kalau tak datang, jam baiknya lewat. Bu, aku baru menjemput pengantin perempuan. Sekarang kami langsung pulang. Cepat pergi. Bukannya kau buru-buru menikah? Pria itu sembunyi di ambang jendela. Konyol. Suami rumah ini buta, tak buka jendela dan Selingkuhannya kayaknya udah nggak kuat, berdirinya goyah mau jatuh. cepat pergi. Bukannya kamu lagi buru-buru? Pergi. Jangan ikut campur. Pulang sana, cepat pergi, cepat pergi. Aduh. Pergi sana, malah buang waktu. Berani selingkuhin kakak tertuaku, kupotong bawahmu. Cepat bangun. Baguslah. Kau tetap nggak percaya padaku. Kau dukung saudaramu buat buka tirai jendelaku. Iya, tirainya dibuka sendiri sama harimau besar, bukan urusanku. Kakak Kepar. Aku ini agak kepo. Kepo. Kalau nggak biarin aku lihat sebentar, hatiku gatal. Sekarang kalian semua keluar. Belum menikah sudah curiga padaku. Pernikahan ini batal saja. Keluar, istriku. Semuanya keluar, keluar. Hari ini aku nggak jadi nikah. Nikahnya dibatalkan. Ini semua salah aku, tanganku gatel. Tadi aku takut kakak ipar diam-diam ngasih ke kamu. Sudah, jangan bilang lagi. Ini bukan salahmu. Dalam keadaan barusan itu. Bahkan aku juga salah paham sama kakak iparmu. Aku. Cari ibu mertua dulu. Lihat gimana cara bujuk dia. Aku kaget setengah mati. Syukurlah kamu nggak apa. Cepat pakai baju. Untung ingat, usil di pernikahan dia pasti cari sepatunya. Makanya aku nggak berani sembunyikan di rumah ini. Hebat, kan? Waktu baiknya mau lewat. Cepatlah. Bu. Kali ini aku sadar aku salah.
Nanti aku pasti akan menebusnya pada Piao Piao. Suruh dia buka pintunya dulu. Kalau ada salah paham, habis nikah baru kita omongin. Ya. Menantu, bukannya mau ngomel. Kamu keterlaluan banget, bikin piau-piau keluarga kami marah. Tunggu saja. Aku bantu ngomong sama dia. Ini cuma salah paham. Bibi, aku ikut ya. Bantu kakak ipar bujuk kakak baik-baik. Sayang. Aku salah, buka pintunya ya. Kamu nuduh aku segitunya, cuma minta maaf nggak cukup. Sayang, salah satu rumah atas namaku. Akan aku pindahkan jadi atas namamu. Buka pintunya, reda dulu marahnya. Lihat. Aku cantik nggak pakai gaun pengantin ini? Nanti kamu pakai gaun pengantin yang aku kasih, lalu menikah dengan dia. Nak, menantu sudah benar-benar tulus. Waktunya sudah mepet, keluar saja ya. Suamimu sudah ngaku salah. Waktu baik kita benar-benar sudah dekat. Suruh mereka tunggu 5 menit lagi. Wang Xiao. Minta maaf lebih keras padaku. Istriku, aku salah. Kalau mau aku naik mobil. Minta maaf. Lebih keras lagi. Aku salah. Datang, datang, pengantinnya datang. Melayang-melayang. Sudah waktunya turun. Kak Melayang, kakak ipar sudah minta maaf dari tadi. J'engage ma relagi, ya. Aku ini pengantin yang pas hari nikah, terus-terusan dituduh selingkuh. Kalau bukan karena aku sabar, pernikahan ini dari dulu. Iya, iya. Aku yang salah. Omong kosong, selama bertahun-tahun, belum pernah kulihat orang yang lebih baik dari kakak ipar. Ngapain? Mau ngapain kalian? Kalian gak punya aturan, masih berani buka pintu mobil lagi. Bukannya kita sudah sepakat? Kalau buru-buru turun, ongkos turun gak usah dibayar. Itu sebelum kamu melakukan semua itu dan menindas putriku. Sekarang sudah beda. Jadi, Apa bedanya? Menurutku, kalian cuma serakah. Apa bedanya? Ini Kuma Saraka. Kalau kalian tak kasih uang turun mobil, masih mau piau-piau turun, ini mau nikah, bisa serius sedikit tidak? Kamu masih ingat ini acara nikah? Turun dari ranjang kami, ganti sepatu kami baik. Sekarang turun dari mobil masih minta uang. Hari ini seharian, kamu sudah memeras kakakku 1 juta. Ini adat. Memangnya kenapa kalau itu kakak tertua? Pria kalau mau menikahi istri memang harus kasih uang. sayang, cepat turun dari mobil. Jangan sampai lewat jam bagusnya. Aku nggak mau kayak gini maksa minta uang darimu. Tapi hari ini kamu bikin aku kecewa. Tuh. Anakku benar-benar tersakiti. Di hari pernikahan, dia dipermalukan di depan umum, lalu dituduh selingkuh di depan orang banyak olehmu. Kami dari perempuan nggak terima dihina begini. Kalau hari ini nggak kasih kamu pelajaran, nanti gimana rumah tangganya? Cepat kasih uang. Ibuku benar. Hari ini aku benar-benar sangat terhina. Jadi kamu harus bayar lebih banyak. Baiklah. Mau berapa? 660 ribu kurang tidak bol. Turun dari mobil minta 600. Kalian ini merampok, ya? Sayang. Sekarang aku memang tidak pegang uang tunai sebanyak itu. Tadi di mobil, aku sudah transfer ke ibumu 888.000. Apa maksud transfer 888.000 ke ibu? Itu bukan ibu kamu. Itu uang bakti buat ibu kita. Bukannya memang sudah sehari. Iya, apa maksudnya kasih aku 880 ribu? Itu uang penenang yang kutabung buat piau-piau, biar dia tenang kalau nanti kamu memperlakukannya buruk. Kenapa pengantinnya belum turun juga? Waktu baiknya mau lewat nih. Iya, benar. Sayang, lihat deh, semua orang sudah nunggu. Sekarang aku memang benar-benar nggak pegang uang tunai. Ibuku benar. Kalau nggak kasih uang turun, hari ini nggak akan turun dari mobil. Soalnya sikapmu hari ini nunjukin kalau kamu nggak percaya padaku, bikin aku merasa nggak aman. Kamu kan nggak selingkuh. Terus kurang aman apanya? Kamu tahu sendiri kakak besarku. Pia-pia, Kak Xiao memang baik banget sama kamu. Turun dari mobil, ya, semua orang lagi nunggu. Kak Xiao juga pria terpandang, jangan bikin dia malu. Chang Xiaomeng. Kamu suka Wang Xiao, ya? Sedikit-sedikit panggil Kak Xiao. Orang yang nggak tahu bisa kira hari ini yang nikah itu kamu.
Bibi, ngomong apa? Aku takut acara nikahnya ketunda. Ketunda seumur hidupnya Kak Pia. Maumu apa sih? Kamu mau bawa orang luar ini? Ngomong apa sih? Kalian cuma mau memeras. Uang keluargamu jatuh dari langit. Baru buka mulut sudah minta ratusan juta. Malak begini masih nggak boleh dibilang? Back. Jangan ngomong sama nggak bakal bisa diajak ngomong baik-baik. Lihat saudaramu, sampai bilang ibuku perempuan galak. Saudaramu segitunya menindas ibuku? Sudahlah, dia orangnya nggak sabaran. Kita jangan ambil hati. Hari ini hari pernikahan. Sebagai kakak ipar, kasih adikku muka sedikit, ya? Bisa. Keluarkan uang turun mobilnya. Tentu aku akan kasih muka buat kalian semua. Nak, kenapa pengantinnya belum turun juga? Sayang, orang tuaku sudah menunggu di dalam. Mereka tak sabar temui menantu baru. Cepat turun, jangan kelewatan jam baik. 666.000, uang masuk, aku langsung turun. Uang segini saja kamu nggak rela. Kalau Pia menikah ke sana, dia sama sekali nggak punya jaminan. Wang Xiao. Kok kamu pelit banget? 666.000 uang hadiah nikah yang terima hari jauh lebih banyak dari ini. Sayang, uang angpau bisa dipakai setelah dicatat malam ini. Kalau tidak, gimana balas uang hadiah orang? Kamu mau nikah modal gratis, ya? Hari ini waktu jemput aku benar-benar dibuat menderita. Sekarang ongkos turun mobil 660.000, kurang tip. Lagi pula, bukannya ayah ibumu juga sudah datang? Piao, aku sudah 40 tahun. Menikah terlambat saja sudah tidak berbakti. Mana enak aku minta uang dari ortu? Apalagi uang yang mereka pegang itu uang buat masa tua mereka. Bagus. Kamu juga tahu umurmu tua, lelaki tua. Aku baru 28 tahun. Kalau hari ini tidak kasih uang ini, aku tidak akan turun mobil. Aku lihat gimana kamu. Begini, sayang. Hari ini kita nikah. Besok aku kasih uangnya ke kamu. Kalau sudah nikah, uang jadi harta bersama suami istri. Kalau mau uang Piao, kasih ke Piao. Hitung-hitunganmu licik banget, ibuku benar. Kalau sudah nikah harta bersama, jadi harus kasih sekarang. Keterlaluan, ini menindas uang turun mobil begini jangan kita kasih. Pernikahan ini batal. Tak perlu. Wang Xiao, maumu apa? Mau menggagalkan pernikahan kami? Ada apa ini? Ayah, ibu, kenapa keluar? Nak, kenapa belum masuk? Jam baiknya sudah lewat. Kenapa Piao masih duduk di mobil? Bukannya putramu pelit, tak mau kasih uang turun mobil. Kenapa uang turun mobil tidak diberikan? Bibi. Mereka langsung minta 660.000. Apa? 660.000, Paman Bibi, kalian nggak tahu. Uang angpau buat halang pintu saja mereka sudah minta 880.000. Anakku nikahnya terlambat, pengantinnya masih muda, wajar kalau kami lebih baik padanya. Angpau halang pintu itu memang harus ada. Soal uang turun mobil ini, kerabat dan teman masih menunggu. Curant Berapalagi, Camille Bayard. Ibu. Besan, memang kamu orangnya tegas. Kamu ini, waktu muda belum ngerti apa-apa, nggak mau nikah. Aku dan ayahmu sudah lama menunggu. Akhirnya kami bisa lihat kamu menikah. Kamu lebih tua dari dia, jadi harus belajar menyayangi. Uang ini dari ayah dan ibu. Bu, kamu. Harimau kecil, maaf merepotkanmu. Pergi ke bagian keuangan, ambil uang amplop yang diterima sekarang juga. Dengar kata ibu, cepat selesaikan pernikahan ini. Jangan bikin sanak saudara jadi bahan tertawaan. Bibi. Piao, lihat. Sekarang sudah boleh, kan? Harusnya begini, enak? Di keluarga kita, tetap ayah dan ibu yang paling mengerti. Sudah makin malam. Keluarga besar masih menunggu. Ayo cepat masuk. Putri kesayanganku. Pasuklah. Kakak Xiu. Kakak Piapiai. Dia juga kesal karena disalahpahami hari ini, makanya jadi nggak merasa aman. Nanti kalau kalian menikah dan punya anak, uang ini juga tetap jadi milik keluarga kalian. Semoga begitu. Kakak Kipa. Perempuan begitu, sebelum menikah masih jadi putri kecil. Sifatnya manja dan keras kepala, setelah menikah jadi lebih mengurus keluarga. Kalau begitu, kenapa nggak manja? Aku ingat.
Kau selalu pengertian. Selalu memikirkan orang lain. Jadi kau tahu siapa aku. Sayang, aku salah, cepatlah. Begitu kepikiran kau keluar untuk menikah dengannya, aku jadi tak rela. Tenang saja, orang ini mau menikahiku. Tapi tidak semudah itu. Kalau begitu kau... Dia mau menikahiku. Begitu sampai di tempat pernikahan, aku akan mengujinya habis-habisan. Orang tua itu mau menikahiku, harus serahkan semua hartanya. Aku mau. Semua hartanya. Mempelai pria, apakah dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, bersedia mencintainya? Menghormatinya. Saya bersedia. Mempelai wanita, di masa depan, dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, apakah bersedia mencintai dan menghormatinya? Saya tidak bersedia. Pengantin wanita kita terlalu bersemangat dan gugup, sampai bicaranya agak terbata-bata. Aku tak gugup, Wang Xiao. Hari ini aku kesal. Jadi kalau menikah denganmu, uang mahar 100 juta nggak cukup. Mau kamu, ditransfer uang ke aku. Seluruh harta keluargamu. Piao, kamu gila ya? Hari ini saja sudah kuberi. Totalnya bahkan lebih dari 150 juta. Siapa suruh kamu dari pagi nggak tahu aturan, terus nuduh aku selingkuh? Wang Xiao, kamu nggak salah dengar, uangmu itu uangnya Piao. Sekarang cepat kasih. Kalau enggak, pernikahan ini. Piao kami batalin. Bukannya uang nikahnya sudah dikasih? Aku tahu, tapi yang dibicarakan sekarang lain. Waktu putramu menjemput pengantin, dia curiga Piao selingkuh. Itu bikin Piao rugi besar, namanya rusak dan hatinya juga terluka. Sekarang yang diminta adalah kompensasi buat dia. Kamu siapa? Aku yang menikah dengan Piao. Apa urusanmu? Aku pendamping pengantin pria, diundang, aku mewakili dia untuk urusan ini. Zhang Jian benar. Wang Xiao, dulu kau janji padaku, setelah menikah semuanya harus ikut aku. Sekarang aku minta sedikit uang, itu pun kau tak mau. Bagaimana aku bisa percaya kau akan baik padaku seumur? Liu Piao, sejak rencana nikah dimulai, aku bersabar padamu. Dulu kau bilang kau suci dan bersih. Kau minta uang lamaran 1 juta. Hari ini saat penjemputan, amplop merah lebih dari 300.000 diambil ibumu. Menurutku itu masih wajar. Biaya ganti sepatu 880.000, katamu aku menuduhmu, mengaku salah lalu kubayar. Biaya turun mobil 660.000, ibuku mau memberikannya padamu. Aku tidak banyak bicara. Pernikahan ini jelas sudah sampai langkah terakhir. Tapi kau tiba-tiba minta semua uangku. Kau. Apa kau kira Wang Xiao ini bodoh? Ngaco apa? Hari ini aku diperlakukan nggak adil. Aku cuma nggak terima. Permintaan ini agak keterlaluan. Hari ini kita sudah cukup. Jangan bikin ribut. Bibi. Uang suami istri harus dipakai bersama. Uang yang Piao minta dari Wang Xiao dasarnya uang dia juga. Dia cuma takut setelah menikah, Wang Xiao nggak bisa diandalkan. Nggak ada uang untuk ibu dan anakmu. Ini uang untuk biaya hidup ibu di masa tua. Ini termasuk bakti Piao. Wang Xiao. Hari ini di depan keluarga dan teman, aku tanya sekali lagi. Pernikahan hari ini, jadi nikah atau tidak? Yang tadi pagi dengan Kak Piao cuma salah paham. Bercanda juga harus ada batasnya. Cepat tukar cincin sama kakak ipar. Bercanda apa sih? Kalau uang hari ini tidak dibayar, jangan harap bisa. Kak Pia, keterlaluan. Nggak ada nambah uang mahar mendadak, sampai minta semua harta orang. Yang Xiao Meng. Kamu habisnya nggak? Dari kamu terus belain si Wang Xiao ini. Orang yang nggak tahu. Ngira kamu pengantinnya Wang Xiao. Diam, Zhang Jian, kalau bukan karena kamu, pernikahan Kak Pia sudah selesai dari Sempurna apanya? Si Wang baik sama Pia? Dia kurigan, dikit-dikit nuduh Pia. Begitu juga dibilang sempurna. Cukup. Zhang Xiaomeng, jangan lupa, kamu sepupuku, Wang Xiao. Kasih jawaban yang pasti. Pernikahan hari ini jadi lanjut atau tidak? Tokyo. Jadi. Tentu jadi. Hari keluarga dan teman-teman sudah datang, angpau sudah diterima, masa tidak jadi? Cuma kamu minta semua hartaku, urus pindah tangan perusahaan juga butuh waktu. Bagus kalau kamu tahu. Aku bukannya nggak masuk akal. Gini saja, kamu kasih aku dulu. Uang muka 999.000 saja.
Tambah lagi 99. Panjang umur dan langgeng selamanya. Piao piao. Semua salahku karena aku nggak punya uang. Kalau punya uang, kita pasti bisa bersama. Jadi kamu nggak perlu menikah dengan kakek tua itu. Nanti kalau aku sudah jadi nyonya kaya, aku akan biayai kamu buka perusahaan. Piao piao. Kau baik sekali padaku. Sekarang upacara nikahnya bisa lanjut atau belum? Bisa. Tapi, aku mau pendamping priaku di sampingku. Apa? Aku yang akan mengucap janji nikah denganmu. Buat kau butuh pendamping pria. Berdiri di sampingmu. Kenapa murung? Kalau nggak senang, apa aku suruh sepupuku pengiring pengantin dan berdiri di samping? Ngomong gak, Pak? Yang boleh berdiri bareng cuma pengantin pria dan pengantin wanita, kan? Baik. Baik, Lili Pia-Pia. Karena kamu membiarkan pendamping pria berdiri di sampingmu saat mengucap janji nikah, maka dia berdiri di sampingku. Bisa mulai. Mempelai wanita, dari sekarang, dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Maukah kamu mencintai dan menghormatinya? Aku mau. Aku tidak mau. Ada apa ini? Kenapa kamu tidak mau lagi? Piao-piao, suruh orang ini bersumpah bersamamu bilang mau, padahal ini jelas pernikahanku. Jadi yang menikah denganmu itu dia atau aku? Cara menikah seperti ini, aku tidak mau. Zhang Jian, ayo kita turun. Ini pernikahan kakak dan Kak Xiao. Kita jangan ikut meramaikan di atas panggung. Kalau turun, turun saja sendiri. Aku pria pendamping Piao-Piao. Aku bukan cuma mau ikut bersumpah nikah dan bersulang, juga mau nganter dia masuk kamar pengantin. Apa? Kau juga mau nemenin Piao-Piao masuk kamar pengantin? Masuk kamar pengantin kenapa? Adat zaman sekarang begitu, misengin. Kalau nggak ada keluarga ibuku yang bantu jaga, aku takut nanti malah jadi lebih memalukan. Gimana kau biarin laki-laki dewasa nemenin kau masuk kamar pengantin? Sebenarnya siapa sih pengantinnya? Pelit amat, curiga lagi sama aku, kan? Lupa? Pakai pakaian dalam apa? Kunci emas masih di tanganmu. Kalaupun dia menemani masuk kamar pengantin, memang, Tapi dia bagaimanapun juga laki-laki. meski kamu cemburu buta, harus ada batasnya. Aku menjaga diri untukmu, tapi kamu selalu mencurigaiku. Sepertinya memang ditambah dengan benar. Kakak ipar. Kalian berdua sudahi dulu. Sampai sini saja sesi ini. Ayo cepat lanjut ke sesi berikutnya. Penggontin Saling Bertukar Sansan. Benar, cepat mulai acara berikutnya. Dan Fang Hao, ku bilang ya. Kamu lebih tua belasan tahun dari Piao-Piao. Kalau menikahinya, kamu harus belajar ngalah sama istri manja. Selanjutnya, mempelai pria dan wanita silakan bertukar cincin. Tunggu, Piao-Piao. Cincin yang kamu pasangkan padaku cincin perak. Bukan cincin kawin sepasang yang dulu kubeli. Ini cincin kawin yang kupilih buatmu. Tapi yang kubeli sepasang cincin berlian besar. Kenapa sekarang cuma tersisa yang wanita? Lelaki tua 40-an, buat apa pakai cincin berlian? Aku ganti jadi cincin perak buatmu. Cincin perak lebih bagus untuk kesehatan, cocok buatmu. Ini pasangan dari cincin nikahku. Kakek tua itu, dia tidak pantas memilih. Aku kasih untukmu. Piao-Piao. Kau baik sekali padaku. Piao-Piao, walau malam ini kita tak bisa bersama. Tapi hatiku akan selalu ada padamu. Jangan mata duitan begitu. Cincin berlian memang mahal, tapi nggak cocok buatmu. Cincin perak ini kupilih saksama. Aku sendiri yang menempa untukmu. Memang harganya nggak mahal. Tapi ini tanda isi hatiku. Baiklah, karena ini cincin yang kau tempa sepenuh hati, memang dibanding cincin berlian. Ini lebih bermakna.
Sebentar lagi kakak tertua akan memutar tayangan kenangan pernikahan di layar besar. Cepat ke kamar pengantin, ambil rekaman di balik layar kamera 2 hari ini, pilih satu untuk kakak tertua. Pastikan kakak tertua bersulang, suasananya ramai dan suka. Baik. Piao Piao. Setelah susah, datang bahagia. Akhirnya aku bisa menikahimu. Nanti mulai keliling bersulang, setelah kamu selesai. Kamu masuk kamar pengantin dulu, aku ada kejutan buatmu. Tunggu sebentar, ganti baju buat bersulang, lalu retouch riasan. Oke, pergi sana. Tunggu, Piao Piao. Kamu mau ganti baju, ngapain ikut? Dia laki-laki, nggak pantas. Gimana kalau adik yang temani kamu ganti baju? Dia bukan pendamping pengantin, tapi juga perias wajahku. Waktu aku ganti baju, dia harus ikut. Rias wajah? Dia itu perias profesional. Jangan mikir macam-macam. Kakak ipar, jangan marah. Kak Piao Piao cuma lagi meluapkan kesal karena tadi pagi kena perlakuan gak enak. Kakak sabar sedikit saja. Aku benar-benar berharap dia bisa sepengertian kamu. Hah? Waktu kamu kerja tadi, kamu di perusahaan kami, ya? Aku ingat kamu. Iya. Ikut aku ke ruang rias. Kita pergi lihat sama-sama. Seperti apa gaun bersulang kakakmu. Kakak. Baru aku ambil rekaman pengawasan rumah baru. Suruh Ai potong otomatis beberapa cuplikan buat diputar di pernikahan Anda. Bagus. Terima kasih, ayo ikut aku ke ruang rias. Lihat gaun pesta toas kakak iparmu sudah ganti jadi bagaimana. Oke. Menurutmu nanti aku pakai yang ini lebih bagus? Atau yang ini? Kalau menurutku, Kamu paling cantik kalau tidak pakai apa-apa. stokingku nyangkut. Piao Piao. Badanmu memang bagus sekali. Kalau ada baju itu, kakak iparmu punya batas, pakai 2 lapis kaos kaki. Kakak iparmu tahu batas. Kak, baju itu bisa menahan? Tenang. Bahannya kupilih sendiri. Caxio, Jean Gansema, Percaya pada Kak Piapio. Hari ini pernikahan kalian. Dia akan jaga batasnya. Kalau dari dulu tahu perempuan ini begini, Kak pasti buta menikahinya. Kau menindih rambutku. Cepatlah. Kak, ini... Gak apa-apa. Kakak iparmu pasti masih ditata rambutnya. Gak usah buru-buru. Tunggu sebentar lagi. Sayang, kamu sudah ganti baju? Ngapain buru-buru? Gaya rambut Piao Piao baru setengah jadi. Masih berapa lama lagi? Tunggu 10 menit lagi di depan pintu. Tolong ambilin aku sebotol, aku isi tenaga dulu. Sebelum Piao Piao masuk aku masih harus bantu dandanin Piao Piao. Minumannya kutaruh di depan pintu. Cepetanya. Sebentar lagi selesai. Nanti ambil juga rekaman kamera di ruang rias, lalu gabungkan dengan cuplikan di kamar pengantin sebelumnya jadi video kenangan pengantin baru. Putar di layar besar. Aku mau kasih kakak iparmu kejutan manis. Tenang, Kak. Asal data dimasukkan sekarang. Ai bakal pilih gambar paling heboh dalam 1 menit. Langsung diputar otomatis. Paling heboh. Aku suka. Oke. Suamiku, kok kamu masih di sini? Istriku. Gaunmu ini cantik sekali. Ayo. Aku antar kamu buat bersulang. Semua sudah menunggu lama. Kakak. Kalau begitu aku pergi atur dulu. Pergilah, nanti ketemu di acara bersulang. Ayo. Para tamu yang terhormat, sebelum acara bersulang dimulai, mari kita undang mempelai pria naik ke depan untuk menyampaikan beberapa kata. Terima kasih semuanya sudah datang ke pernikahanku. Aku merasa terhormat bisa menikahi Piao Piao dan menjadikannya istriku.
Piao-piao wanita istimewa, konservatif, dan tradisional. Beberapa hari dia capek demi menyiapkan pernikahan. Jadi diam-diam aku merekam cuplikan persiapan pengantin baru. Sekarang aku akan memutar cuplikan itu sebagai latar saat kita bersulang. Apa yang kamu bilang? Piao-piao, aku merekam keseharianmu beberapa hari ini saat menyiapkan pernikahan. Lalu sekarang ku buat jadi cuplikan seru dengan Ai. Ayo beri istriku tepuk tangan untuk kerja kerasnya beberapa hari ini. Beberapa hari ini kamu memantaiku? Enggak. Aku cuma menaruh kamera di banyak tempat. Tujuannya cuma mau merekam keseharianmu dan manisnya kamu menikah denganku. Sebagai kejutan dariku untukmu. Wang Xiao dan Liu Piao-piao Kamu. Ini kamu. melanggar privasiku. Tenang. Kalau ada gambar yang nggak pantas, Ai akan otomatis memblokir penayangannya. Jadi yang ditampilkan cuma keseharianmu, nggak akan melanggar privasimu. Tapi, Pengantin wanita, jangan malu, benar, kan? Apakah Melihat momen kamu dan pengantin pria. biar semua ikut berbagi, lihat manisnya pernikahan kalian. bukan aku. Video ini juga belum pernah aku lihat, baru pertama digabung, baru pertama diputar, ayo kita nantikan bareng. Kejutan ini dibuat oleh A1, kejutan ini dibuat oleh kecerdasan buatan. Ini apa? Liu Piao-piao. Suamiku, aku tidak melakukan hal yang keterlaluan. Kamu. Pria, berani kamu tidur dengan wanita kakak tertuaku. Tidak, Bang, ini salah paham, aku sama Pia cuma nempel. Pia itu tradisional, aku nggak menyentuh perempuan, Bang. Sama sekali nggak. Sayang, coba pikir. Mana mungkin aku ngelakuin hal yang nyakitin kamu? Kurang ajar sama kakak iparku? Sujud sama abangku. Aku Zuyut. Aku salah. Kalian, sayang. Aku bersumpah. Aku benar-benar nggak selingkuhin kamu. Buka kunci dengan wajah. Verifikasi berhasil. Buka kunci. Izin terbuka level SSS. Ini. Kak. Kak, ini Liu Piao-piao. Aku habiskan jutaan untuk menikahimu. Suamiku. Ini. Baju ini pasti ada bak. Pasti begitu. Katamu kau suci bersih, katamu kau menolak tidur bareng sebelum nikah, aku percaya semua itu. Jadi ini yang kau bilang menjaga kesucian? Kalian berdua tak tahu malu. Bikin aku pakai tanduk, anggap aku orang bodoh. Bahkan istri raja akhirat berani kau Memangnya kalian tak menganggap orang-orang kami? Kakak harimau. Pasangan mesum? Hari ini bantu kakak besar meluapkan amarahnya. Aku salah. Sayang, maafkan aku. Aku takkan Kakak besar, aku juga mohon padamu. Maafkan aku. Memaafkanmu. Dari awal, kalian nipu aku mas kawin lebih dari 3 juta. Si macan. Menurut aturan kita. Gimana hukuman buat pasangan selingkuh? Bos. Sans plingin que Curingan babi, nek qu'il est Bagus, di luar ada kolam renang. Hari ini, 2 orang ini dimasukkan ke kurungan babi. Naik keledai kayu. Jangan, suamiku. Kasih aku satu kesempatan terakhir. Aku nggak akan begini lagi. Maafkan aku sekali ini. Maafkan kamu? Di hari pernikahan saja kamu selingkuh, dari pagi sampai sekarang. Kamu sudah selingkuh 3 kali. Kak, ini nggak bisa dibiarkan. Harus diberi pelajaran. Seret 2 orang ini keluar. Jangan, suamiku. Maafkan aku sekali lagi. Nanti di rumah kamu yang pegang keputusan. Para tamu sekalian, karena pernikahanku hari ini sudah hancur. Maka aku undang kalian semua untuk lihat sendiri. Bagaimana kami menghadapi perempuan yang berselingkuh. Masukkan dia ke kurungan babi, suruh dia naik keledai kayu. Lepaskan aku. Berlutut. Suamiku, aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Bon. Kau. Salah. Tahu kau salah? Aku tahu aku salah. Tak berani lagi.
Di rumah aku akan melayanimu Beng, aku juga tahu aku salah. Aku tak akan cari kakak ipar lagi, tidak lagi, tidak lagi. Berani kau mengganggu perempuan abangku. Kau memang nekat sekali. Tidak, ini salah paham. Jangan celakakan aku, cuma hilaf sesaat. Aku salah, ikatkan beberapa batu di tubuh mereka. L'embarquant. Jangan lempar putriku. Bu, Kita batalkan pertunangan. Angpau ini buatmu. Lepaskan putriku, semua angpau ini buatmu. pernikahan belum selesai. Aku belum jadi pengantin. Ayah, Pernikahannya belum selesai. Kalian belum resmi menikah. Paling-paling cuma menggoda pacarmu, bukan tidur dengan istrimu. Jadilah istriku. Dia tidak pantas. Aku tidak pantas, aku tidak pantas. Tolong cepat lepaskan. Aku bukan istrimu. Kau tak boleh menjatuhkanku. Tadi di hadapan Tuhan, bukankah kau sudah bersumpah akan bersamaku seumur hidup? Anggap aku cuma kentut. Ini. Cincin berlian ini ku kembalikan padamu. Jadi, pernikahanku hari ini yang heboh begini cuma sandiwara? Menikah itu hak bebas. Aku tak mau menikah lagi, ini batal. Jadi kau tak bisa bilang aku selingkuh saat masih. Kau mau menikah ya menikah, mau batal ya batal, mana ada semudah itu. Uang lamaran lebih dari 3 juta, yang mau kunikahi itu putri keluarga terpandang, wanita yang suci bersih. Kau benar-benar mengecewakanku. Lanjut, seret dia keluar, lempar 2 orang ini masuk. Jangan. Jangan. Wang Xiao, lepaskan aku. Kamu picik, tak mau maafin aku, sampai bikin masalah sebesar ini. Semua orang di sini tahu kamu dipakaikan tanduk. Betul, ku bilang ya. Gara-gara salah kecil kamu nggak bisa lepasin. Picik, ribut begini, sekarang semua orang tahu kamu kura-kura bertanduk hijau. Kalian berdua nggak tahu malu. Kenapa kalau aku selingkuh di hari pernikahan? Bukannya karena kamu lelaki tua. Lihat dirimu, kamu pantas buat Benar. Piao-Piao baru 28 tahun. Kamu cuma pria manis umur 40-an. Jadi, kamu merasa pantas menikahi Piao-Piao? Pantas saja kau jadi suami yang... Kak, biarkan aku turun. Mau bacok mereka berdua. Dasar keras kepala. Liu Piao-Piao. Awalnya kupikir kau akan menyesal. Tak kusangka. Sampai saat begini pun kau masih menggonggong. Kau jauh lebih tua dariku, kenapa aku harus hidup baik-baik denganmu? Ku beritahu kau, cahaya bulan putihku Jaya Bangun Bakat, kami sudah bersama. Benar. Ah. Kau cuma mengandalkan uangmu, memisahkan pasangan. Justru kaulah orang ketiga. Kalau Jaya Bangun tidak punya uang, aku mau menikah denganmu? Tarik aku ke atas, berlutut minta maaf padaku. Beri Jaya Bangun 1 juta memulai usaha, baru aku. Benar. Kalian benar-benar keterlaluan. Meski celupkan aku ke keranjang babi, tak akan ada wanita yang mau menikah dengan kau ini lelaki tua lewat 50. Memangnya ada wanita yang suka padamu? Kau salah. Rencanaku, saat kau dicelupkan ke keranjang babi di sana. Pernikahanku tetap jalan. Kalau pengantinnya kau celupkan ke keranjang babi, kulihat bagaimana. Bagus, anjing munafik. Kau juga selingkuh dari pacarmu, ya? Jadi juga selingkuh. Cepat tarik naik. Aku mau lihat perempuan mana yang sudah menggoda kamu. Hari ini, para tamu sekalian. Wang Xiao akan menikah lagi. Sebentar lagi, di depan perempuan selingkuh ini, aku akan memberi calon lamaran yang baru. Mas kawin langsung di tempat. Pengantin baru datang, bagus sekali. Menantu perempuan tak tahu malu, keluarga kami tak sudi. Ini emas senilai 5 juta. Ini mobil sport senilai 10 juta. Ini villa senilai 30 juta. Liu Piao-Piao, semua ini tadinya kejutan yang mau kuberikan padamu malam ini. Sayang, aku tahu aku salah. Cepat tarik aku ke atas, yang kukatakan cuma omong marah. Tapi bukannya barusan kamu bilang aku ini lelaki tua umur 40? Tak pantas menikahimu. Bukan, itu cuma omong marah. Meski usiamu lewat 40, aku bisa bersumpah. Mulai sekarang, aku akan menjauh dari pria miskin. Maksudmu apa? Kau tak punya uang jauh-jauh dariku. Kalau mau menikah, harus dengan pria sesukses suamiku. Sayang, aku mohon padamu. Cepat tarik aku naik. Aku tahu aku salah. Sekarang aku akan menjadikan semua ini sebagai mas kawin. Kepada melamar Nona Zhang Xiaomeng.
Aku. Apa? Xiao Meng, sebenarnya. Dulu aku pernah menyukaimu, tapi aku selalu merasa diriku tak pantas untukmu. Hari ini, aku butuh seorang pengantin wanita yang bisa berjalan bersamaku melewati sisa hidupku. Hari ini aku cuma ingin bertanya satu hal. Kau mau menikah denganku? Nikaija, Nikaija. Nikaija, Nikaija, Nikaija. Wang Xiao. Apa maumu? Liu Piao Piao, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu gak mau menikah denganku. Jadi aku cuma bisa menikah dengan orang lain. Xiao Meng, aku tahu waktunya mendadak. Memang aku sudah membuatmu merasa dirugikan, tapi tolong percaya padaku, aku benar-benar bukan asal mau saja. Sebenarnya, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah mengenalimu. Bahkan saat kamu magang di perusahaanku. Aku sudah menyukaimu. Hanya saja, di hatiku kamu begitu murni dan baik, sampai aku merasa tidak pantas untukmu. Aku takut kamu mengira aku melecehkan bawahan di tempat kerja. Jadi selama ini, perasaanku padamu selalu kupendam dalam-dalam. Bahkan saat kita bertemu lagi, aku pun tidak berani mengakuinya. Baru sekarang aku memanfaatkan kesempatan ini. Baru berani jujur. Tenang, asal kamu mau menikah denganku. Seumur hidupku, aku akan mencintaimu, menjagamu, dan tak akan membiarkanmu menderita. Nikaija, Nikaija. Nikaija, Nikaija, Nikaija. Kakshu. Aku. Sebenarnya aku juga sudah lama menyukaimu. Bagus, Xiao Meng. Aku menganggapmu, kamu menggoda suamiku. Aku tidak melakukannya. Kak Piao Piao. Bukan begitu. Sudah, jangan bikin ulah. Kamu cuma mantan yang selingkuh. Kamu boleh selingkuh, tapi kakakku nggak boleh nikahi gadis baik. Ini, kalau begitu dia. Kalau begitu, dia juga berubah. Kalau nggak berubah hati, apa dia harus kamu renungkan baik-baik di dalam air sana. Omong kosong, aku dan Piao Piao cuma bikin kesalahan kecil yang sering dilakukan orang lain. Kami saling cinta. Mana sama kayak sepasang bajingan ini. Di pesta pernikahan Piao Piao, di depan umum, dia malah melamar Di depan kerabat dan teman, si Wang ini nggak tahu malu. Dia main gelap dengan Zhang Xiaomeng, lalu memfitnahku selingkuh. Sekarang, aku, calon pengantin, mau ditenggelamkan dalam kurungan. Cukup, Liu Piao Piao. Syukurlah kau masih ingat kalau sebenarnya kaulah pengantin wanita di pernikahan ini. Bertahun-tahun nurutin dan manjain kamu. Uang yang kuhabiskan buatmu lebih dari 5 juta. Pernah berpikir, setelah menikah, perusahaan juga akan kuserahkan padamu. Tapi kamu, bagaimana kamu memperlakukan? Itu memang sudah seharusnya. Kenapa kalau kamu keluar sedikit uang buatku? Awalnya aku berpikir begitu. Tapi tak kusangka, di pernikahan kita, kamu malah pakai uangku. Buat selingkuh dengan pria lain. Aku ngaku salah, maumu apa lagi? Manusia bukan suci, mana mungkin tak pernah salah. Kamu memang picik. Omonganmu menjijikkan sekali. Tapi kakakku menikahi wanita tradisional, bukan perempuan murahan. Aku bukan perempuan murahan. Aku dan Chandra bangun. Cuma waktu itu minum, lalu buat kesalahan. Satu kesalahan? Liu melayang. Awalnya aku pikir, aku sudah kasih kita sedikit harga diri. Tapi sayang, kamulah yang merobek sisa harga diri itu sampai hancur. Kau. Apa maksudmu? Si macan. Barusan aku sudah selidiki dengan jelas kemana semua uangmu dipakai. Semua. Hadiah yang kuberi padamu kau jual jadi uang. Buat memelihara berondong ini. Semua lihatlah, uang yang perempuan ini tipu dari kakakku dipakai buat apa? Liu Piao Piao, kalian sepasang pezina menjijikan. Ambil galah bambu, biar mereka direndam di kandang babi. Suamiku, aku salah, suamiku. Aku tadi hilaf, itu Zhang Jian, mengancamku agar kuberi uang. Aku juga tidak mau. Piao Piao, Tadi bukan begitu yang... kamu bilang suami tua dan jelek, tidak pantas buatmu. Diam. Suamiku, cepat tarik, aku naik. Aku tidak mau uang mahar. Ayo kita menikah dan jalani hidup dengan baik. Dasar perempuan. Bernapas denganmu saja aku sudah muak. Perempuan, jauhi kakakku. Sekarang yang ingin kunikahi adalah Chang Xiaomeng. Kalian pasti sudah lama selingkuh. Chang Xiaomeng, Zipupu Piao Piao. kau bersekongkol dengan Wang Xiao. Apa kau pantas pada Pio Pio? Aku mengaku. Aku memang suka pada Kak Raja Deru, tapi selama ini aku simpan perasaan itu dalam hati. Soal Kak Deru, dulu dia sepenuh hati padamu, Melati. Kami berdua bersih.
Sari Tunas Fajar, ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah menikah. Kamu yang merusak pernikahanku, ku beritahu. Aku tidak akan melepaskanmu. Diam. Melati, hari ini aku melamar Tunas Fajar, memintanya menjadi istriku. Kalau kamu punya dendam atau mau balas sakit hati, lampiaskan saja ke aku. Jangan ganggu Xiao Meng. Baik. Wang Xiao. Bagus. Semua yang kamu lakukan padaku hari ini, cepat atau lambat akan kubalas 2 kali lipat. Kalian pasangan mesum yang bersekongkol. Sekarang aku curiga kalian menipu demi pernikahan ini. Pengawal. Bawa mereka berdua ke pihak berwenang di proses. Wang Xiao. Suami istri sehari, kasih sayangnya. Masa? Kau mau membunuhku sampai habis? Ucapan suami istri, sayangnya 100 hari benar. Tapi kita bukan suami istri. Kita pacaran sudah lama, tapi masuk kamar tidurmu saja aku belum pernah, apalagi. Jadi Budi apa yang kau maksud? Kak Xiao, aku cuma selingkuh sama Liu Piao Piao. Soal nikah tipu-tipu itu bukan urusanku. Itu sama sekali nggak ada hubungannya denganku. Nggak ada hubungan? Uang yang kakakku kasih ke Liu Piao Piao selama ini, dia sering pakai buat. Tadi kamu bantu dia minta mahar tambahan? Sekarang bilang nggak masalah. Itu tergantung hakim percaya atau tidak. Jaka Bina, Aku benar-benar buta. sampai kepincut pecundang sepertimu. Kalau bukan karena kau, perempuan penggoda, mana mungkin aku jadi begini? Kau bilang apa? Lepas. Jangan ganggu pernikahan saudaraku. Bawa mereka berdua pergi. Kak Xiao, Kak Xiao, Kak Xiao. Xiao Meng, kamu belum jawab aku. Kamu. Mau menikah denganku? Kak Xiao. Aku mau. Lihat APA, cepat kembali pimpin upacara nikah. Sebentar lagi. Suruh toko gaun pengantin kirim yang siap pakai. Aku tidak kekurangan uang. Pernikahannya lanjut. Kak Xiao. Jadi mulai lagi dari jemput pengantin? Setengah jam. Xiao Meng, kasih aku. Kita mulai lagi dari awal. Aku ikut mau. Oke. Si Macan, antar kakak iparmu pulang. Jemput pengantin lagi, mulai lagi dari awal. Apa nggak terlalu merepotkan? Menikah cuma sekali seumur hidup. Harus ada rasa seremoni. Aku sama sekali nggak boleh kurang sedikit pun buatmu. Anak baik. Kakak, Kasih aku waktu 2 menit. aku pergi cari 2 orang itu. Mahar yang kamu kasih ke mereka harus dibawa balik. Xiao Meng. Pengantin hari ini nggak boleh menginjak tanah. Sini, mulai sekarang sampai masuk acara nikah. Aku yang akan gendong kamu. Semuanya, pengantinnya sudah bangun. Cepat tabur bunga sambut pengantin wanita. Pengantin pria, apakah mulai sekarang, saat sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, kau bersedia mencintai dan menghormatinya? Saya bersedia. Pengantin wanita, apakah mulai sekarang, saat sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, kau bersedia mencintai dan menghormatinya? Saya bersedia. Baik. Selanjutnya, pengantin pria dan wanita dipersilakan saling menukar cincin nikah. Cincin nikah yang kusiapkan sebelumnya sudah dirusak pasangan pezina itu sampai hancur. Kak, kurasa pernikahan ini hari ini tak jadi terlaksana. Kenapa cuma kurang 1 cincin? Hal baik memang perlu proses. Tidak. Meski tanpa cincin, Kak Xiao. Aku juga rela menikah denganmu. Pernikahan itu sendiri cuma sebuah bentuk. Rumah, mobil, dan uang lamaran tidak penting. Asal 2 orang saling mencintai, barulah bisa bergandengan sampai tua. Baik.
Sayang, ku bilang, kalau sedang hamil tak usah terlalu banyak pikiran. Urusan rumah ada bibi pengasuh, perusahaan ada aku, urusan sosial ada ibuku. Kamu tinggal senang-senang aja sambil jaga kandungan. Tapi aku pengen lebih sering nemenin kamu. Miskin nggak guna. Kapan kamu punya uang beliin aku mobil? Bukannya karena kamu yang nggak becus. Kalau kamu cari kakek kaya buat nanggung hidupmu, kita bakal semiskin ini? Kamu berani juga mukul aku? Bangka tua itu balas dendam sama dia buang kita ke kuburan. Aku merangkak keluar buat nyelamatin kamu. Istri. Ada orang yang memang gak tahu cara bertobat. Ayo. Sepupumu jatuh sampai begini. Memang itu akibat ulahnya sendiri. Nanti suruh orang antar beberapa ribu buat dia. Dia juga hamil. Aku mau berdoa minta berkah buat bayi di perutku. Kamu memang terlalu baik, istri. Ayo, kita masuk. Apa kakak laki-lakimu belum bisa melupakanku? Nggak tega aku. Asal dia mau, aku kirim piao-piao balik. Asal tiap bulan dia bisa kasih aku sedikit uang. Kenapa kalian berdua masih nggak tahu malu? Kalau bukan karena dia suka aku, mana mungkin suruh kamu kirim uang. Iya, menurutku Xiao Meng itu cuma pengganti piao-piao. Bilang ke Kak Xiao. Kami benar-benar tahu salah. Piao-piao mau menikah dengannya. Asal dia mau, anak di perut piao-piao juga bisa kami gugurkan. Suamiku. Aku tahu aku salah. Maafkan, cepat jemput aku pulang, tinggal di villa, naik mobil mewah. Sudah nggak sanggup jalan. Iya, piao-piao itu istrimu. Aku dan piao-piao nggak ada hubungan. Anak di perutnya bisa kita gugurkan. Dia cuma istrimu. Istriku. Suamiku. Maafkan aku kali ini. Maafkan aku, suamiku. Sudah bilang dari dulu, kamu tidak pantas jadi istri. Kek. Dua orang tak tahu malu ini, lihat uang bantuan dari kakak ipar, lalu merasa kamu belum melupakan cinta lama. Suamiku. Kita sudah bersama 3 tahun, tapi kamu tak tega Malam ini kita jadi pengantin sungguhan. Jangan tinggalkan aku, suamiku. Iya, kalian sudah seperti suami istri lama. Malam ini cari tempat bernostalgia. Jangan panggilku suami. Aku jijik. 1.000 yuan ini. Istriku kasihan padamu, jadi dia sedekahkan ini buat biaya makanmu. Mulai sekarang, jalan kita beda. Urus hidup masing-masing. Aku nggak percaya pernikahanmu. Hancur karena ulahmu sendiri. Pria itu juga pilihanmu sendiri. Sekarang kalian sudah punya anak, jadi jalani hidup baik-baik dengannya. Aku nggak mau. Hidup sengsara begini, sehari aku sudah... Mulai sekarang, jauhi kakakku dan kakak iparku. Satpam. Mulai sekarang, jangan biarkan dua orang memungut sampah di depan perusahaan. Lepaskan aku. Lepaskan aku.